Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah la haula wala quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, di kesempatan kali ini kita masih diberikan banyak sekali kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat kita bisa sampai di penghujung 10 kedua dari bulan Ramadan. Jadi sekarang udah pertemuan yang ke-19 ya kalau nggak salah. Dan nanti malam itu sudah masuk 20 itu penghujung 10 pertengahan, dan insya Allah kita sebentar lagi insya Allah, semoga kita diberikan panjang umur, kita bisa mendapatkan 10 terakhir dari bulan Ramadan. Cepat ya ternyata, nggak kerasa. Kemudian salawat serta salam tak henti-hentinya kita haturkan kepada junjungan kita semua, Nabi besar Muhammad SAW, yang telah mengajarkan kita banyak sekali hal. Ya, dan beliau adalah satu-satunya Nabi yang kelak nanti di hari kiamat diharapkan syafaatnya. Di mana nabi-nabi lain itu tidak bisa memberikan syafaat, hanya beliau nabi yang bisa memberikan syafaat kepada umat manusia. Nggak tahu ya kalau umat nabi sebelumnya itu nanti yang memberikan syafaat itu nabinya atau Nabi Muhammad. Soalnya kalau di kitab-kitab itu kan golongan manusia dari mulai zaman Nabi Adam sampai zaman terakhir, ya nanti manusia terakhir di hari kiamat, itu mereka itu kan minta bantuan pertama ke Nabi Adam tidak bisa, ke Nabi Nuh tidak bisa, ke Nabi Ibrahim tidak bisa. Jadi bisa saja ya yang memberikan syafaat kepada umat-umat terdahulu bisa saja Nabi Muhammad juga. Ya. Kalau melihat dari redaksi kitab-kitab ya yang saya tahu. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan melanjutkan mengenai pembahasan bab puasa sunnah, dan untuk video kali ini itu khusus kita akan membahas puasa dahar atau puasa 1 tahun full ya. Itu apakah boleh atau tidak ya, karena ini masuk dalam kategori puasa sunnah berarti mungkin ada unsur sunnahnya dengan syarat tertentu ya, dengan ketentuan yang berlaku, syarat dan aturan berlaku ya. Jadi mari kita mulai untuk kajian sore hari ini dengan bacaan surat Al-Fatihah yang hadiahnya kita haturkan kepada Roh Syekh Zakaria Al-Ansari. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa ila hadrati ruhi Syekh Zakaria Al-Ansari wa usulihi wa furu'ihi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu Syekh Zakaria Al-Ansari rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulamihi wa bi ulami sa'iri salihina wa bi ulami masyayikhina fid dharain amin ya rabbal alamin. Wa sunnah shaumu dahrin, disunahkan melaksanakan puasa 1 tahun full. Goiru, nah ini bacanya itu goiru atau goiri. Kalau goiru idin berarti sifat dari shaumu dahrin. Kalau goiri idin dibaca jar berarti sifat dari dahar. Kalian lebih pilih yang mana? Dibaca jar atau dibaca rafa? Tapi itu sudah menjadi sifatnya ya, sifat. Saya pilih sifat dari dahar saja ya. Goiri aidin berarti dibaca jar. Yang mana setahun ini itu selain hari Id berarti Idul Fitri, Idul Adha itu tidak berpuasa karena haram. Wa tasrikin dan 3 hari tasrik. Ya, berarti 360 hari dikurangi 5 hari, menyisakan 355 hari itu puasa terus-menerus. Itu hukumnya sunnah dengan catatan illam khofa yakhafu, illam yakhaf bi dararan au fauta haqqin. Manakala orang tadi tidak khawatir bihi disebabkan melaksanakan puasa dahar, tidak khawatir apa? Dararan ing bahaya ya, tidak khawatir kalau nanti dirinya itu kenapa-napa. Au fauta hakin, atau ketika orang tadi itu menjalankan puasa dahar itu khawatir atau tidak khawatir ya, tidak khawatir kebenaran
maksudnya itu menjalankan sholat, kemudian menjalankan ibadah-ibadah lain yang benar, itu menjadi terlewat. Dia tidak khawatir itu. Nah, maka melaksanakan puasa dahar itu menjadi hukumnya sunnah. Di annahu sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam qala bersabda, man shoma ad-dahra duyiqat alaihi jahannamu hakada wa aqadatis ina. Siapapun yang melaksanakan puasa setahun penuh, maka neraka jahanam akan disempitkan alaihi atasnya. Jadi disempitkan. Ya maknanya disempitkan itu berarti neraka jahanam tidak menjadi tempat kembalinya gitu ya. Hakada. Nah, untuk hakada ini kan isyarah ya. Jadi di sini itu ada isyarah mungkin ya dari Rasulullah, dan ini saya belum menemukan isyarah ini secara mendetail di kitab terjemahan. Tapi kalau saya cari-cari di Google itu maksud dari hakada itu Rasulullah mengisyaratkan antara jari telunjuk, kemudian yang ibu jari itu diletakkan di bawah. Nah, saya praktekkan itu nggak bisa, sehingga saya bisanya itu yang jari telunjuk tangan kanan, yang ibu jari telunjuk kiri. Jadi sempit seperti ini, disempitkan. Mungkin seperti itu, atau seperti ini, berarti ini kondisi tertutup alias neraka jahanam tertutup baginya, tidak bisa dimasuki. Kemudian wa aqadatis ina. Nah, ini juga saya masih bingung maksudnya itu seperti apa. Kalau saya terjemah itu wa aqadatis ina, dan Rasulullah itu membentuk seperti angka 90. Ini saya belum tahu isyaratnya seperti apa. Mungkin yang kalian semua yang sudah tahu maksudnya bagaimana, silahkan tulis di kolom komentar, oke? Rawahu al-Baihaqi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Baihaqi. Wa makna duyiqat alaihi ai anhu. Maksud dari makna disempitkan atasnya adalah ai anhu. Berarti neraka jahanam itu dijauhkan darinya. An lil mujawazah. Anhu, dijauhkan darinya gitu. Falam yadkhulha, sehingga orang tadi tidak bisa memasuki neraka jahanam. Aw la yakunu lahu fiha maudiun, atau neraka jahanam tadi atau gini, aw la yakunu lahu, atau orang tadi itu tidak lahu baginya fiha di dalam neraka jahanam, apa yang tidak baginya, maudiun tempat kembali. Berarti neraka jahanam itu tidak menjadi tempat kembalinya gitu ya. Nah, itu syarat yang harus dipenuhi manakala ingin melaksanakan puasa 1 tahun full ya. Sehingga puasa setahun full tadi itu bisa menjadi sunnah. Itu tadi syaratnya. Wa illa, nah manakala tidak, maksudnya kalau tadi kan catatannya manakala orang tadi jika melaksanakan puasa setahun full itu tidak khawatir terjadi apa-apa, atau ada kebenaran atau ibadah wajib yang terlewat baginya. Nah, manakala dengan melaksanakan puasa dahar tadi orang tadi itu menjadi khawatir ya terjadi apa-apa, wa illa ai wa in, mana tadi kembalinya, wa in khafa bihi dararan au fauta haqqin ya, manakala orang tadi itu khawatir terjadi apa-apa atau ada ibadah wajib yang terlewat disebabkan melaksanakan puasa dahar, bi an khafa bihi dalika, gambarannya orang tadi itu khawatir bihi disebabkan puasa dahar dalika, hal-hal tadi itu tadi, maka kariha, maka puasa dahar hukumnya menjadi makruh. Wa alaihi hamdul khobarin, dan bagi orang tadi itu menanggung hadis ini, atau saya artikan, dan orang tadi itu menjadi status yang dan orang tadi itu menyandang status yang disebutkan di dalam hadis ya, diriwayatkan oleh Imam Muslim, la soma man soma al abada. Tidak ada puasa bagi orang yang melaksanakan puasa terus-menerus, puasa selamanya. Berarti orang tadi dihitung tidak melaksanakan puasa, gitu ya. Nah, itu untuk puasa dahar. Nah, gambarannya di sini atau persamaannya kaifrodi saumi jum'atin. Seperti orang tadi mengizinkan menyendirikan puasa di hari Jumat. Jadi dia hanya berpuasa di hari Jumat saja, yang lainnya itu tidak berpuasa. Au sabtin, atau dia puasa hari Sabtu saja. Au ahadin, atau puasanya dia hari Ahad saja, ya. Bisaumi, dengan melaksanakan berpuasa ya. Ka ifradi saumi Jumatin au sabtin au ahadin bisaumi fa innahu yukrahu, maka melaksanakan puasa satu hari tadi
puasa hari Jumat saja atau Sabtu saja atau Ahad saja, itu hukumnya makruh ya. Bila sababin, nah puasanya itu tanpa sebab, pokok intinya dia hanya mengandalkan oh puasa itu sunnah gitu. Puasa sunnah, tapi pelaksanaannya itu di hari Jumat saja atau Sabtu saja atau Ahad saja ya tanpa sebab. Nah, itu menjadi makruh. Li khabaris syaikhaini, hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, la yasum ahadukum yaumal jumu'ati illa ayyasuma yauman qablahu wa yauman ba'dahu. Salah satu di antara kalian itu tidak boleh melaksanakan puasa di hari Jumat kecuali kalau orang tadi itu sekalian melaksanakan puasa hari sebelum Jumat dan hari setelah Jumat. Berarti sekalian aja hari Kamis, Jumat, Sabtu gitu aja biar fair ya. Itu hadis pertama. Kemudian hadis kedua, wa khabarin la tasumu yaumas sabti illa fima ufturido alaikum. Janganlah kalian berpuasa di hari Sabtu kecuali puasa yang diwajibkan atas kalian. Contohnya puasa yang diwajibkan atas kalian di hari Sabtu itu seperti puasa nadar ya. Kalian nadar kalau misalkan nanti terjadi sesuatu yang kalian ingin capai kok ternyata tercapai, kalian melaksanakan puasa nadar, itu hukumnya wajib kan. Nah, dan ternyata puasa nadarnya itu bertepatan dengan hari Sabtu, maka untuk kasus seperti itu tidak masalah ya melaksanakan puasa di hari Sabtunya saja karena memang menjadi wajib ya. Rawahu at-Tirmidzi, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi wa hasanahu, dan Imam Tirmidzi menganggap hadis ini hadis hasan. Wal Hakimu, dan juga hadis ini diriwayatkan oleh Imam Hakim wa sahhahahu, dan Imam Hakim menganggap hadis ini adalah hadis sahih ala syarti ya mungkin bacanya ala syarti syaikhaini, karena hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim. Nah, kenapa melaksanakan puasa di hari Sabtu saja itu makruh, melaksanakan puasa di hari Ahad saja itu hukumnya makruh? Wali annal yahuda ad-doma yu'addimu, mengagungkan, tu'addimu ya. Wali annal yahuda tu'addimu yaumas sabti wan nasara yaumal ahadi. Karena orang Yahudi itu mengagungkan hari Sabtu dan orang Nasrani itu mengagungkan hari Ahad ya. Nah, itu kalau melaksanakan hanya satu hari saja. Tapi kalau digabung bagaimana? Falau jama'aha, kalau seandainya orang tadi itu menggabungkan hari Sabtu dan hari Ahad, au isnaini minha, atau menggabungkan hari Senin minha dari kumpulan hari tadi, dari Sabtu, Ahad, Senin sekalian 3 hari gitu, maka lam yukroh, maka itu tidak dimakruhkan atau tidak dibenci. Li'annal majmu'a lam li'annal majmu'a lam yu'addimhu ahadun. Ya. Karena kumpulan tadi itu tidak diagungkan oleh satu orang. Maksudnya gimana? Li'annal majmu'a lam yu'addimhu ahadun. Karena kumpulan hari tadi berpuasa di hari Sabtu, Ahad, Senin itu tidak ada yang mengagungkan, alias tidak diagungkan oleh orang Yahudi, tidak diagungkan oleh orang Nasrani. Nah, sehingga ini boleh ya. Karena kalau misalkan berpuasa di hari Sabtu saja atau di hari Ahad saja itu tasyabbuh. Sebagaimana hadis man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Nah, kalau untuk konteks ini cocok man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum ya. Nah, gitu. Nah, kemudian amma inda somahu bisababin ka'anik tada sawma yaumin wa fitra yaumin fawafaqa sawmahu yauman minha fala karahata. Kalau seandainya orang tadi itu melaksanakan puasa satu hari, entah Sabtunya, Ahadnya atau Jumatnya ya, tapi pelaksanaan puasanya itu ada sebab ya. Nah, contoh sebabnya di sini seperti orang tadi itu membiasakan puasa satu hari dan tidak berpuasa satu hari.
ternyata pas dia melaksanakan puasa itu jatuh di hari tadi, entah Jumatnya atau Sabtunya atau Ahadnya, ya pokok bertepatan dengan salah satu hari dari hari tadi, maka hukumnya tidak makruh, ya. Kama fi shaumi yaumi syaki, sebagaimana melaksanakan puasa di hari Ragu. Ya, kemarin kita sudah membahas mengenai puasa di hari Ragu. Wali khabari muslimin, dan berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, la khosso yakhusu la takhussu yaumal jumu'ati bisiyamin min bainil ayyami illa ayyakuna fi saumin yasumuhu ahadukum. Janganlah kalian khususkan hari Jumat dengan berpuasa dibandingkan hari-hari yang lain, alias melaksanakan puasa di hari Jumat saja, sedangkan hari-hari lainnya itu tidak dipuasai. Kecuali jika di hari Jumat tersebut itu ada puasa yang kalian atau salah satu dari kalian itu memang terbiasa untuk melaksanakan puasa, ya. Jadi Jumatnya itu menjadi hari biasa dia berpuasa. Contohnya seperti tadi melaksanakan puasa Daud, ya. Puasa Daud mungkin yang Jumat pertama mungkin yang minggu pertama orang tadi itu pas di hari Jumat itu berpuasa. Kemudian yang minggu yang kedua Jumatnya itu menjadi tidak berpuasa. Minggu ketiga Jumatnya puasa, minggu keempat Jumatnya tidak berpuasa. Nah, kalau seperti itu kan kasusnya hari Jumatnya itu menjadi terbiasa untuk dipuasai. Maka hukumnya yang seperti itu menjadi tidak makruh. Wa qasayakusu wa qisa, dan dikiaskan, ya, bil jumu'ati al-baqi, redaksi Jumat yang tersisa, wa qauli, dan ucapan saya, au ahadin bila sababin, atau melaksanakan puasa di salah satu hari dengan tanpa sebab, itu min ziyadati, adalah tambahan dari saya. Nah, yang terakhir ini kalian nggak paham juga nggak apa-apa sih. Intinya yang redaksi Jumat serta ucapannya musonef yang au ahadin bila sababin itu hanya tambahan dari beliau. Nah, jadi cukup sekian untuk kajian kali ini. Wallahu a'lam bishawab. Semoga ini bermanfaat untuk kalian. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, untuk kajian Kitabus Shaum di Kitab Fathul Wahhab itu tersisa 2 paragraf ini sama ini. Jadi mungkin ini akan menjadi 2 video. Nah, setelah itu saya masih bingung mau melanjutkan Fathul Wahhab atau enggak. Tapi kalau misalkan saya melanjutkan Fathul Wahhab, itu rencananya mau saya bahas yang bab iktikaf, ya. Jadi mungkin bab iktikaf saja ya lanjutannya itu. Karena kalau ini 2 berarti ini yang hari 20, yang ini hari 21. Yang hari 22 sampai terakhir Ramadan entah 29 atau 30 itu kita akan membahas bab iktikaf, ya. Jadi itu untuk kajian di sore hari ini, kita tutup dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.